Sistem pernapasan pada manusia. Pengertian sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernapas. Bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru, yang mana paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Fungsi sistem pernapasan pada manusia: 1. Mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. 2. Melepaskan karbodioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh. 3. Merupakan jalur pengeluaran air dan panas. 4. Membantu mempertahankan keseimbangan asam basa. Dan 5. Memungkinkan berbicara dan bernyanyi. Alat pernapasan: 1. Hidung. Hidung, nasa atau naso merupakan saluran udara yang memiliki 2 lubang yang dipisahkan oleh sekar hidung. Fungsi hidung yaitu 1. Menyaring partikel. 2. Melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. 3. Mematikan kuman. Dan 4. Sebagai indera penciuman. 2. Faring atau rongga tekak. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea yang dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Fungsi faring: 1. Membersihkan udara. 2. Melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk. 3. Laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Fungsi laring: 1. Menghasilkan nada suara. 2. Melindungi saluran pernapasan dari makan atau epiglotis. 3. Mengarahkan makanan ke esofagus. 4. Trakea. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak di depan esofagus. Fungsi trakea: 1. Mendorong partikel asing keluar. 2. Memberi kekuatan mekanik trakea. 3. Meregangkan trakea selama pernapasan. 5. Bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Fungsi bronkus: 1. Jalan udara ketika bernapas. 2. Menjaga imunitas paru-paru. 3. Menyaring udara. 4. Menompa paru-paru. 5. Menghubungkan trakea dan paru-paru. 6. Paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Fungsi paru-paru: 1. Mengolah udara sehingga cukup baik untuk masuk ke aliran darah. 2. Menukar oksigen dari udara dengan karbodioksida dari darah. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan merupakan proses yang kompleks dan bertanggung pada perubahan volume rongga dada atau toraks dan perubahan tekanan. Pernapasan dapat terjadi dalam 2 siklus. 1. Fase inspirasi, masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Fase ekspirasi, di mana keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Pernapasan dapat terjadi melalui 2 mekanisme. 1. Pernapasan dada, terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antara rusuk atau interkostalis. 2. Pernapasan perut, terjadi karena gerakan otot diafragma. Pertukaran oksigen. Oksigen masuk ke oksigen berdifusi, lalu diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin sehingga masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respiran. Pertukaran karbodioksida. Respirasi pada mitokondria sel ke karbodioksida berdifusi lalu dibawa menuju alveolus sehingga karbodioksida dilepaskan.